Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Enak pelonjor, Den. Enak banget selonjoran. Iya, Tat. benar. Selonjoran mulu kayak ibu-ibu wis beranak kan. Pulang terawih. Pulang terawih. Iya, pulang terawih kan emang enak pelonjor. Tapi beda nih kalau pulang terawih gini Tat tuh. Ini mau pulang dari KUA ya. Ini habis dari imam. Jadi maaf. Jadi imam pakai jas. Oh, pakai Beda. Alhamdulillah, buka aja dulu. Oke. Habis buka kita ngaji bentar. Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa yang budiman juga semua jamaah yang hadir di sini, pada malam hari ini kita akan ngobrol tentang keutamaan sholat. Sholat, iya. Keutamaan sholat. Kenapa, Tat? Ya, sebelum kita ngobrol jauh, kita ngaji aja dulu. Oh, ya. iya. Pemirsa semua ikutin, ya. Anak band juga ikut, Denny. Ya, Tat. Semua ibu-ibu yang ada di sini, mari semua sama-sama ikuti bacaan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu Wasta'inu bis-sabri was-salah. bis-sabri was-salah. Wa innaha Wa innaha lakabiratun illa lakabiratun illa 'alal khashi'in. alal khashi'in. Alladzina Alladzina yazunnuna yazunnuna annahum mulaqu rabbihim annahum mulaqu rabbihim wa annahum wa annahum ilaihi raji'un. ilaihi raji'un. Iya, mintalah tolong dia pada Allah dengan jalan sabar dan sholat. Sesungguhnya perkara sabar dan sholat itu perkara berat, kecuali buat orang-orang yang khusyuk, yang takut, yang khawatir. Khusyuk, takut, khawatir dari apa? Dia khawatir nggak dapat rezeki Allah, khawatir nggak dianggap bersyukur oleh Allah, khawatir nanti nggak masuk surga, khawatir nanti masuk ke neraka, khawatir nggak disayang Allah, khawatir nggak diperhatiin Allah, takut diazab sama Allah. Nah, orang-orang yang punya begitu tuh biasanya di sholatnya enteng. Tapi kalau orang yang nggak ada perhatian sama Allah, Den, ya dia nggak ada berasa, kerjaan Allah yang ngasih, dagangan Allah yang ngasih, ya usaha Allah yang ngasih, proyek Allah yang ngasih, hidup juga Allah yang ngasih, santai aja deh. Mau ada ke nggak ada ke jam sholat, mau ada ke nggak ada ke perintah sholat, nggak ada ke dia punya adzan, lolos aja gitu. Yang mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sedikit diberi kekhawatiran, ketakutan, kekhusyuan ini. Siapa itu orang yang khusyuk? Allah kemudian menerangkan di ayat 46-nya, alladzina, yakni orang yang yazunnuna, mereka itu senantiasa menyangka, berharap, ya, meminta, menduga, annahum mulaqu rabbihim, kita ini bakal ketemu sama Allah dan bakal ditanya. Wa annahum ilaihi raji'un, dan insya Allah ya, semua dari kita bakalan kembali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Ini malam keberapa sih? Lupa ya. Pengennya sih tiap malam terawih ya. Malam terawih. Oh, benar. Banyak makanan. Banyak makanan sih tuh. Ya, anak kecil mah kalau belum puasa demen benar. Oh iya. Hari biasa diomelin makan es. Betul nggak? Benar, benar. Ya, hari biasa diomelin. Jangan es mulu nih. Tapi kalau tiap puasa justru disiapin sama emaknya. Oke, masih banyak yang akan kita obrolin. Jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YM. Allahu Akbar, Alhamdulillah.
banget lagunya Tat ya. Iya, demen. Oh, kita lanjut lagi di chatting dengan YM masih dengan Ustadz Yusuf Mansur. Yap. Tat, ngomong tentang keutamaan sholat. Iya, kenapa gitu ya? Waktu itu kan perintah sholat lebih dari 5 kali itu Tat. Iya, Itu gimana? 50. Amalnya berapa sih Tat? 50. 50 kali. Terus Tat bisa sampai 5? Sebenarnya kalau dihitung-hitung tetap 50 sih. Ada sholat duha, 8 rakaat, ya, 12 rakaat. Ada sholat malam, 11 rakaat, ya, 8 sama witirnya 3. Ada sholat qobliyah ba'diyah, ada sholat hajat, sholat taubat, berjumlah-jumlah. Sebenarnya Allah nggak ridho sih kelihatannya begitu. Tetap jadi umatnya Muhammad ini memang sekurang-kurangnya memang segitu sholatnya. Karena kita gini ya, kita kalau kurang gerak kan banyak penyakit ya. Nah, udah standar tuh dari Allah. Kita sholat itu sekian. Jadi ketika kita sholat kurang, emang ada aja bawaannya, puyeng lah. Terus duit kurang lah gitu. Bener loh, sholat tuh kalau dientar-entarin duitnya tuh entar-entaran. Nah, sholat ini Den, perintah paling utama, tahu nggak kenapa? Kenapa Tat? Karena satu-satunya perintah ya yang Allah tuh manggil Rasulullah langsung ngadep. Namanya kan amanatnya luar biasa itu. Manggil langsung, ya kan? Nggak pakai messenger, nggak pakai SMS, nggak pakai email, nggak pakai lewat Jibril. Dipanggil langsung. Dan Jibril pun tidak tahu. Mau diberi perintah apa, Jibril tidak paham. Sampai kemudian Allah berhadapan dengan Muhammad SAW. Makanya kalau kita nggak sholat, waduh, celaka betul kita. Dan sholat itu luar biasa. Saya kalau mau apa-apa sholat. Ini ayatnya tadi, Al-Baqarah 45. Ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mau apa-apa, sholat. Anak mau bayaran, duit nggak ada, sholat aja. Insya Allah suruh pulang. Tapi lu nggak bayar, lu pulang sana. Iya, oke. Nah, kita nggak cuma berdua, biar lebih seru lagi kita akan ngobrol Siap. dengan seorang bintang tamu. Panggil dulu, udah nggak sabar nih. Iya, tapi kita pengen dengerin suaranya dulu, Tat. Oh gitu? Iya. Siap. Ini dia Sarul Gunawan. Ku berdoa dalam duha, dua tangan mendalam, ku meminta limpahan rahmat, limpahan rizki halal dan baik yang kau ridhoi. Bila masih di langit engkau turunkan, bila di dalam bumi engkau keluarkan, bila masih jauh engkau datangkan, bila masih sulit engkau mudahkan, bila masih haram engkau sucikan, bila masih kotor engkau bersihkan, ya Allah. Iya. Alhamdulillah. Halo, subhanallah. Iya, Tat. Ada suara enak, ganteng. Makin banyak aja yang mirip sama saya, Tat. Iya. Halo. Sehat lo? Alhamdulillah. Judul lagunya apa tadi? Duha. Duha. Iya. Sholat duha. Ya, nanti kita bikin yang terawih judulnya. Belum ada. Terawih belum ada. Bisa aja. Saya paling sering ketemu Alul nih di Mekah. Oh. Iya bener, paling sering di sono kita malah ketemunya. Nggak janjian, nggak berangkat bareng, Tat? Nggak janjian, berangkat itu. Barengan bawa jamaah. Bawa jamaah. Alul Ini punya- lagu juga punya ceritanya travel tuh, ya. ceritanya dari jamaah, Sat. Ah, gimana? Jadi ada jamaah yang dia juga dibikin lagu, terus lagu itu terciptanya adalah ketika waktu sholat duha di sana, dan Masya dia menyampaikan Allah. ke saya, Sat. Di Haram. Itu saya dengerinnya itu di hotel di Masjidil Haram, saya merinding, Sat. Benar. Saya harus nyanyi lagu ini, saya bilang gitu. Wah, Itu gimana? Apa yang disampaikan sama dia? Iya, lagunya bagus sekali dan Iya, itu bener. harapan semua orang, dan ketika saya menyanyikan lagu ini
Dan di beberapa tempat misalnya belajar untuk lagu ini Ustaz ya, jadi malu Ustaz. Karena saya sholat duhanya masih belang-belentong. Jadi sebelum keluar rumah, nyanyi lagu duha. Oh gue belum sholat duha nih, sholat duha dulu. Gitu. Lagu yang membawa berkah. Iya, jadi membawa pengaruh insya Allah. Tapi emang itu ya, sholat duha itu yang seperti saya suka jelaskan ke pemirsa Antv. Doanya itu sangat pengaruh kepada psikologi tauhid saya. Jadi doa sholat duha itulah yang mengajarkan saya bahwa everything is belong to Allah. Semua ini lillah, semua ini punya Allah. Ini doanya begitu, Allahumma inna duha'a duha'uka. Wa inna kantora kantoruka. Semua kantor punya engkau. Betul itu. Oh, iya, iya. Nggak, ini serius. Wa inna kampusa kampusuka. Semua kampus punyamu. Jadi ya sebelum masuk kampus sholat duha. Benar itu. Wa inna sekolaha sekolahuka. Wa inna TKA TKB. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Sarul Gunawan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Chatting dengan YF. Tamaan sholat, itu dia tema kita malam hari ini di Chatting dengan YM. Tat, Yap. sholat yang paling utama itu kan sholat wajib 5 waktu. Tat. Yap. Kalau sholat wajibnya belentang-belentong, sholat sunahnya malah rajin, gimana tuh, Tat? Nggak apa-apa, terusin aja. Sambil ngelengkapin sholatnya. Oh, Nggak apa-apa. Proses kan? proses. Iya. Mulai dari yang Buya sunat. Hamka dulu ditanya. Ada orang sholat tapi dia jahat. Ada orang baik tapi dia nggak sholat. Gimana tuh Buya? Jawaban Buya apa? Kalau orang jahat tidak sholat, bertambah-tambah dia jahatnya. Kalau orang baik, dia sholat, bertambah-tambah dia baiknya. Subhanallah. Adem kan? Tetap bijaksana Adem. ya. Ya iya, kayak orang bilang, wah kalau belum puasa artis-artis pada pakai jilbab. Ya bagus kan? Ada sebulan dia pakai jilbab. Kita Daripada doain enggak. aja, kita doain aja ntar setelah selesai bulan puasa dia terusin jilbabnya. Iya kan? Nah jawaban kita mesti jawaban tarbiyah. Benar. Wah lu percuma lo sholat. Kalau cuma maghrib doangan, jangan begitu. Alhamdulillah orang masih bisa sholat maghrib. Kita doain dia. Coba ya kita kalau diterima presiden ya. Ya Allah bangganya kayak apa gitu kan. Dan kalau kita memuji presidennya. Aduh presiden cakep banget. Pak presiden yang mulia. Pak presiden yang dihormati, yang saya hormati gitu kan. Iya. Padahal kalau kita di depan Allah yang kita puji Allah. Pertama aja udah apa coba? Allah. Allah Akbar. Subhanallah. Allah maha besar, lebih besar daripada utang saya. Iya benar. Itu kalau ada romantisme tauhid gitu ya. Saya punya masalah banyak nih Allah. Coba dah kalau lagi punya masalah sholat, enak sholatnya. Iya benar. Tat. Air mata netes, betul nggak? Iya. Ya emang gitulah orang kalau dikasih masalah itu tanda Allah tuh ngangenin dia. Tapi Ustaz ada yang, ini temen sih gitu. Gue sholat, subuh bangun gue sholat. Tapi tetap aja gitu. Gue ngerasa nggak tenang, masalah tetap aja ada gitu. Nah itu kalau kayak gitu kita jawabnya mesti gimana Ustaz ya? Memang mesti dicari sih penyebabnya. Barangkali dia yang disebut sama Rasul, dia sholat tapi bajunya haram. Dia sholat tapi tanahnya tanah orang lain yang diambil sama dia. Ya, dia sholat di rumah yang dia bangun lewat proyek-proyek yang korupsi. Saya suka bilang begini, Den. Andai Allah boleh kita visualkan, dia ada di depan masjid di pagi hari. Ya, Allah kemudian nanya sama malaikatnya. Itu siapa tuh? Ada seorang lelaki lewat masjid Allah naik motor gitu. Itu siapa tuh? Malaikatnya bilang, hanya engkau yang tahu ya Allah. Itu dia mau ke kantornya. Tahu nggak apa yang dicari sama dia? Hanya engkau yang tahu ya Allah. Dia mau cari rizki. Kau tahu nggak rizki itu punya siapa? Tahu ya Rob, punya engkau. Kalau gitu, dia tahu nggak? Dia kenal nggak sama aku? Allah bilang gitu. Dia kenal nggak sama aku? Malaikat bilang kayaknya sih enggak. Kalau kenal kan mampir. Oh. Kalau kenal kan mampir. Iya. Kita izin apa segala macam. Gara-gara kita kenal si Fulan yang kaya di kampung kita datang ke dia kan. Tapi gara-gara kita nggak kenal sama Allah, kita nggak datang ke Allah. Sholat itu kalau nggak kenal sama Allah emang hampa. Ya, keutamaan sholat. Dan ngomong tentang sholat, salah satunya adalah sholat taraweh. Fenomena nih Tat, di masyarakat biasanya kalau malam-malam awal penuh, lama-lama sepi. Kemajuan ya. Benar.
Bener, Ustaz, itu emang udah penyakit. Nah, Penyakit dan itu umat ditangkap muslim juga, yang... ditangkap sama tim kita, Tat. Kita udah punya rekamannya. Kita Liputan. lihat. Ini dia. Waalaikumsalam. Dari mana aja lo, Bre? Ngojek. Ngojek. Ini zamannya nggak ada lagi. Ya heran, Pak Ustad. Biasa, itu mah udah biasa. Kalau lebaran kurang 10 hari juga mungkin kosong sapnya. Pak Ustad kayak orang baru aja. Kita mulai aja gimana nih? Ya main, Pak Ustad. Ada, sebenarnya. Apin, sapnya lurusin. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, itu dia liputannya. Bener, tak ternyata. Makin lama makin maju. Makin lama makin maju. Safnya. Safnya, alhamdulillah. Nah, sekarang kita punya tamu lagi. Alul, kita ada tamu sama Ustadz. Tamu ini pinter banget, Tat. Pasangan dokter. Jadi dari beliau nanti kita akan mendengar tentang gerakan sholat dan manfaat-manfaatnya. Oke. Ibu pengen tahu urat apa aja yang ketarik pas kita ruku, manfaatnya apa? Ntar kita tanya, Bu, ya. Urat miskin. Wah, itu sih mudah-mudahan kita diri aja ditarik tuh, Tat. Kita sambut ini dia. Dr. Sagira dan Umi Mimin. Mencari rezeki, mencari Waalaikumsalam. Ini dokter yang doktor. Dokter baru selesai S3-nya. Dan saya menghadiri. Waktu ujian terbukanya, alhamdulillah saya menghadiri. Sehat ya, Dok, ya? Alhamdulillah, Ustaz. Oh, ini suami istri dokter, Tat. Dokter. Oh, jadi ngapa-ngapain berobat bisa sendiri, dok? Sendiri aja dia. Kalau lahiran? Ah, ini ada cerita menarik nih. Boleh cerita? Oh, boleh dengan senang hati. Jadi, alhamdulillah kami ditakdirkan untuk berpasangan. Subhanallah. Irit. Kami punya 3 anak. Anak 3. Semua lahir kami sendiri yang berdua di kamar untuk melahirkan. Kerjasama. Iya. Bu, Bikin sendiri, lahir sendiri. paket hemat, Bu. Luar biasa, tukang cukur aja, Bu, nyukur nggak sendiri. Nggak pernah, Bu, saya lihat tukang cukur sendiri. Ini Dokter sendiri. lahir sendiri. Luar biasa. Jadi. Angkat, dorong. Saya waktu anak pertama tuh Anak pertama. masih koas, Ustaz. Masih koas. Koas belum lulus dokter. Ya. Supaya saya tidak grogi, saya tulis tuh. Ketika istri udah kesakitan, saya harus ngapain? Ya. 1, kira-kira nomor 1 apa, Mas? Mengucapkan puji ngeden. syukur. Salah. Bismillah. Apa? Rebus air. Rebus air. Rebus airnya pakai Untuk memandikan bayi. Oh. Air siap terus apa coba? Angkat air. Salah. Kan udah matang dia. Air udah siap. Siapkan popok, siapkan gurita. Itu untuk naruh anak. Tercatat. Hebat. Biar SOP-nya. Setelah oke semua, Ketiga? siapkan alat-alat. Terus pimpin istri untuk mengejan. Oh. Tapi sebelumnya bagi tugas. Saya bilang, istri, ya, Umi tugasnya menahan sakit. Saya tugasnya nampani anak ini. Oh. Nah, ngejen, anak lahir, tek. Nah, baru dia asik ria dengan perdarahannya. Saya menunggu waktu plasenta lepas, ada terasa mulus-mulus gitu, kemudian saya baru manggil, Gila ya, ini insya Allah self-manul. plasentanya lepas, tolong ditampani. Oh, hebat luar biasa. Begitu anaknya lagi masih perlu dibersihin? Oh iya. Nggak dimandiin, Bu, dikasih anduk suruh mandi sendiri. Anak
pakai bawa anduk ini kamar mandi. Masya Allah. Luar biasa. Dok, Itu ini sampai anak tiga. tiga anak itu. Tiga-tiganya Dan tiga-tiganya anak beliau sekarang ngapal Quran. Subhanallah. Ngapal Quran, jadi akan menjadi dokter yang menghafal Quran. Tepuk tangan buat dokter Sayyira. Amin. Kita lagi bicara sholat ya, Tema kita tentang tentang gerakan sholat. Saya sama Alul mau belajar banyak nih. Jadi dari dokter gimana gerakan sholat supaya kita gerakan sholatnya enak. Kadang-kadang orang kan kalau sholat kayak kita-kita nih kan, Allah. Betul itu. Bisa. Iya. Ya. Kalau kita umroh, Gimana? ya, ada orang, saya pernah lihat orang mana ya? Ya, orang sono Mesir, dah, orang- lagi sholat begini, dia buka, dia bawa handphone, terus dia balas SMS-an. SMS-an, kantongin lagi, terusin lagi. Iya bener. Bener itu. Serius. Waduh. Jadi kita. Oke, kita tahan dulu. Masih banyak cerita-cerita unik tentang gerakan sholat dan manfaat-manfaatnya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YM. Ya alhamdulillah pemirsa masih bersama saya Denny Alul dan Dr. Sagiran Staumi Mimin. Hari ini kita masih belajar tentang gerakan sholat. Kita memang harus tahu tuh gerakan sholat yang benar ya, seperti apa supaya kita tuh lebih memaknai, lebih menjiwai tentang sholat itu sendiri. Ustadz, silakan Ustadz, jelasin Ustadz. Terima kasih. Gerakan sholat memang secara fikih itu bermacam-macam, Ustaz. Iya. Kita tahu itu. Jangankan di seluruh dunia, di Indonesia pun mungkin Beda-beda. berbeda-beda. Nah, yang akan kami terangkan tentu sesuai bidang saya, Ustaz. Medis. Bidang medis. Jadi yang secara medis kami telah mempelajari. Yang umum lah, gerakan umum ya. sholat di Indonesia. betul. Baik. Langsung aja Ustaz. Baik. Cuman maaf Ustaz, kalau mau belajar mesti pakai alat peraga. Oh, ada yang meragam model. Model. Nah ini udah ada modelnya. Tapi nggak dipotong kan? Oke, saya. Boleh ya? Oke, Ustaz. Fadol Ya, Ustaz. terima kasih. Kita tahu semua bahwa gerakan sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram. Coba Mas Denny takbir. Allah. Stop. Nah, stopnya di sini ya. Stop. Stop. Setengah jam. Ketika kita melakukan takbir, ini di sini ada urat namanya otot biceps, Ustaz. Otot bicep. Oke. Terus di sini ada urat namanya otot pektoral, dada. Nah, saat ini Peregangan, di fix, ya. Saat ini di fix. Ini otot dada, kemudian ini otot lengan-lengan. Saat ini rongga dada melebar, pasti itu. Melebar. Kalau rongga melebar, tekanan dalam rongga kecil apa besar? Besar. Besar. Salah. Udara. Salah. Oh salah. Udah gede gue salah. Hukum Boyle. Kalau ruangan makin lebar, tekanannya makin kecil. Itu hukum Boyle fisika. Oh, Kalau tekanan makin kecil, otomatis udara masuk. Itu sudah otomatis. Persoalannya adalah uniknya di sini. Tekanan kecil, udara masuk, tetapi kita disuruh mengucap takbir. Allahu Akbar. Itu bareng Ustaz ya? Bareng kan? Bareng, subhanallah. Padahal untuk mengucap takbir, untuk mengucap suatu bunyi, kita mesti mengeluarkan udara apa memasukkan udara? Nggak mau jawab. Mengeluarkan. Salah. Mengeluarkan. Mengeluarkan. Terus siapa yang bertugas itu? Subhanallah. Itulah yang namanya sekat rongga badan. Lo dari sini ngeliatnya nih. Dari mana? Dari sini. Oh iya maaf. Biar bisa ikut ngeliat. Nah, Apa biar kelihatan semua saya muter-muter? jadi kita ini Ustaz, kita ini punya sekat rongga badan. Oke. Yang membatasi antara rongga dada, di mana isinya paru-paru, kanan kiri dan jantung di tengah, dengan rongga perut, di mana isinya lever, limpa, lambung, usus, ginjal. Sekat rongga badan itulah yang bergerak naik turun untuk memainkan peran fungsi pernapasan selain tulang-tulang dada. Jadi saya boleh bilang, baru kita takbir saja Allahu Akbar, itu udah mengolahragakan rongga dalam. Bayangin kalau terawih ya, berapa rokaat kan?
Gitu. Baru takbir saja. Baru tak. Coba terusin, Ustaz. Hu Akbar. Hu Akbar. Nah, ayo sekarang kita mesti tahu nih, mau ditaruh di mana ini tangan? Iya, posisi sih beda-beda ya. Ya, Yang pasti nggak di sini kan? Oh, iya. apalagi gini. Kayak ini PNS pulang kerja. Jangan nyebut nama. Ya, ini PNS. Oh, PNS. Dalam banyak keterangan ditaruhnya di dada. Oh, di dada. Ya, dada artinya apa? Maaf Mas Denny ya. Di atas perut ya? Ya, kalau kita raba mulai dari leher turun, ini kan keras nih. Iya. Begitu udah empuk, ini udah bukan dada. Ulu hati. Nah, ini udah ulu hati, udah bukan dada. Saya empuknya udah di sini, Ustaz. Oh, jadi di sini ya? Jadi mesti atas. Ini masih kaitannya dengan fiksasi dan rongga dada tadi. Karena kalau begini nggak ada fiksasi. Ya overview ya, biar kita pemirsa makin paham bahwa tidak ada yang mengetahui badan kita kecuali yang menciptakan kita. Dan sudah ada aturan mainnya, ya pergerakan standar seperti apa lewat sholat salah satu di antara. Tanpa kita sadari ya? Tanpa kita sadari. Ruku. Kita masuk ke ruko, coba. Allahu Akbar. Nah, kalau ini rukonya mesti harus ngadep Ustadz sana. Mas Denny. Nah. Saya rela kok di inian. Oke. Kalau maaf Mas Alul boleh tak ruko nih? Oh boleh. Silakan ruko. Mari kita bandingkan ini para pemirsa di studio. Cakepan mana ini rukonya? Cakep mana Alul kayaknya? Cakepan Alul. Terima kasih. Dianggap lulus ya. Ini belum lulus. Yang lulus gimana loh? Ya, sesuai hadis Nabi, ketika Nabi ruko, Nabi meluruskan punggungnya. Oh. Sehingga, Memang bengkok badan saya kali itu. jangan protes dulu. Iya. Sehingga ketika ditaruh air, mana air ya? Iya. Nah, ini ketika ditaruh air, Nggak tumpah. artinya, Nggak apa-apa udah. artinya, Kurang lurus, Den. nah, kita mesti Lurusin. meluruskan. Oh, gitu. Nah, tapi maaf, kepalanya harus turun. Setiap saya sholat, Ustadz datang. Ntar lihat kurang lurus deh. Terus. Sekarang apa bedanya? Lurus sama nggak lurus? Jadi ketika kita sholat, coba rukuk lagi. Ya. Kita lihat ini. Nah, ini udah lurus nih. Ini udah lurus sekarang ya. Alhamdulillah. Ini menyangga tangan. Oke. Kemudian ini pundak ini seakan-akan kan kedorong. Peregangan. Regangan lagi, Ustaz. Iya. Karena kita itu tegang sebetulnya. Makanya taruh aja. Taruh aja, lepas aja gitu ya. Lepas gitu. Nah, ini meregang. Iya. Apalagi kalau rukuknya diperlama dengan tumanina. Terima kasih. Iya. Nah, apa fungsinya peregangan? Saya kira kita kenal semua yang namanya tulang belakang itu kan ada ruas-ruas. Rusuk. Apa? Disebutnya apa Ruas tuh? tulang belakang ya. Ruas tulang belakang. Nah, boleh gini bantu. Boleh. Mas Alun. Nah, ini ruas nih. Kayak anak kecil di gang. Tung cari tulang bawang. Di antara ruas nih, ini ada saraf, Ustaz. Ini saraf. Oh, ini tulang muda disebut kali ya? Ya, Oh, ada bantalannya. Ada bantalannya, tulang muda, ada saraf. Ini saraf ini kalau seumur-umur nggak diregangkan, pastilah kejepit. Oh, yang disebut saraf penjepit. Itu seperti ini. Iya. Terutama ibu-ibu. Ibu-ibu, saya betul-betul ibu-ibu. Kenapa? Beliau punya proses yang namanya menopause. Di mana dengan proses itu secara otomatis kalsium di tulang-tulangnya itu Udah nggak ada. berkurang. Berkurang. Makin hari kan maaf ya, makin keropos. Makanya ibu-ibu kalau diukur tinggi badannya, maaf makin tua makin hingga bingkuk. Nah, ya kan? Udah bungkuk, jalannya begini lagi. Iya. Oh gitu tuh. Itu. Makin sering sholat berarti otomatis makin sehat harusnya. Mari kita proklamirkan bahwa ruko adalah anti bungkuk. Kita buktikan ya. Kayaknya ibu-ibu boleh, Bu. Enggak, Bang, ya. Berdiri aja, berdiri jajal. Iya. Biar tahu Bu. Nah, boleh itu. Jajal. Ntar kanan kirinya Ayo ngeliat semua tuh, berdiri udah semua, bener oke. apa belum? Bu ya. Oh. Nah. Umi yang lihat. Ayo Umi. Saya udah lurus belum, Mi? Sudah lurus.
Mas Arul udah lurus, ini sudah lumayan lurus. Ya, saya udah lurus Bu, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah sudah. Ya. Ya, alhamdulillah. Ibu-ibu udah belum tuh? Coba Bu. Tuh. Masih banyak ya. Itu ibu-ibu mesti saling lihat itu. Ini lurus nih. Ah, lurus. Ini sederhana ya. Coba sekali lagi ya kita Ibu, lihat peragaannya. lihatin. Yuk rukuk Mas. Kalau ini meregang dan diperlama ya. Ini kira-kira yang bagian tengah makin menggembung apa makin Ke bawah. Ke bawah. Ke bawah harus. Ke bawah. Nanti kalau pandangannya ngelihat sujud, bakalan lurus deh. Yes. Nah, kan ini ke bawah. Coba kalau ini ke bawah terus bangkit. Rata. Nggak bakalan bungkuk kan? Iya benar. Masa udah begini, udah dikebawahkan kan makin lama makin ini. Jadi kalau bangun kan nggak mungkin kayak gini kok namanya bungkuk. Kalau bungkuk kan mesti begini. Iya. Itu. Subhanallah. Pemirsa, kayaknya kita harus tunda dulu nih. Bener. Ya, Oh, baik, baik. makin seru nih. Kita biarin dulu yang mau lewat, biar nggak gangguin kita ntar ya. Benar. Oke, silakan lewat dulu. Oke, ini penasaran nih sama Lanjut yang tadi ya. Tadi. Lanjut yang Udah tadi. sampai sini nih Tat. Gimana lagi Tat? Oke lanjut ya. Sekarang yang jempolnya deket muka itu kanan, Ubah. diubah menjadi kiri. Yang kiri diubah menjadi kanan. Oke, Ya, nanti kita mulai ya. dibuka lagi. Tentang dulu. Yuk, Baik, Kak. tepuk, terus dirubah. Gimana rasanya? Baik. Enggak enak. Lidahnya enggak bohong kan? Enggak enak. Ulangi lagi. Tepuk kan, dirubah. Balikin. Enggak enak. Sekarang dirubah kepada yang tadi. Menjadi yang biasanya. Enak. Nah, Nah, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Mana yang kanan mau yang kiri, tidak ada salah, tidak ada benar. Yang ada adalah, itulah kalau kita membiasakan sesuatu, kemudian dirubah, itu betapa sulitnya. benar. Tubuh kita juga. Kita tadi rukuk yang udah biasa terlalu melengkung, disuruh lurus susah. Yang sudah lurus, itu tidak mungkin dia akan melengkung. Karena kebiasaannya sudah begitu. Nah mari, dengan ajaran syariat Islam yang luar biasa manfaatnya ini, kita betulkan gerakan-gerakan sholat kita, supaya dapat tuh manfaat Iya, betul. kesehatannya. Ustadz kita ini sudah menulis buku, Den. Ah? Ini judulnya Mukjizat Gerakan Sholat. Nah, ini dia bukunya, Mukjizat Gerakan Sholat. Di dalamnya ada gerakan-gerakan sholat. Lengkap Insyaallah. semuanya Tat. Hah? Lengkap semua gerakan. Lengkap semuanya, insya Allah. Ini karena bawanya satu, hanya buat Yusuf Mansur saja. Maaf ya. Tat, saya minta fotokopiannya ntar. Fotokopian. Oke, kalau tadi kan ruku udah, kalau sujud gimana? Baik, kita peragakan sujud, meskipun sekali lagi di sini sudah saya tulis hampir semua step-step gerakan sholat. Iya. Tapi kali ini kita praktekkan sujud. Oke. Takbir juga kan? Allahu Akbar. Kita lihat sujudnya Mas Denny. Maaf pemirsa, nggak apa-apa, rumah saya. Tenang. Tenang. Oke. Perlu bantu Ustaz? Nggak usah, Zat. Ayo, Den, terus, Den. Kita lihat ya. Allahu Akbar. Sebentar. Kayak di kuburan saya. Ini betul. Ibu, bapak kalau sholat mesti ada sutroh, ada penghalang. Oh, Supaya orang bisa lewat di depannya. siap. Nah, ini betul ini. Lihat, perhatikan. Ya. Allahu Akbar. Akbar. Lutut dulu apa tangan dulu? Tidak usah ribut. Yang penting 7 anggota nempel ke lantai. Yakni dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut, 2 ujung kaki. Mau lutut 7. duluan, kek? Mau lutut dulu boleh, Mau tangan tangan dulu boleh. duluan, Yang kek? penting jangan kepala dulu. Nancep. Oke ya. Oke. Nah, itu ya. Jadi 7-7-nya harus nempel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, pinter deh nih. Dengan begitu, Oh, masih ada? Masih ada, Den, gerakannya. kita lihat. Maaf.
Kita lihat. Nah, jadi ini juga penting. Nanti kalau Mas Denny sudah rukuknya sudah tadi lurus, ini pun akan ikut lurus. Oke. Semuanya nanti juga begitu. Kemudian ini sudah betul, jadi Hati-hati, pantat Den. mesti diangkat. Apa Tat? Hati-hati, Denny. Pas muka itu. Ya, jadi jangan sampai pantat taruh. Ya, Maksudnya pantat taruh itu gimana? taruh ke kaki. Oh, Biasanya karena terlalu pendek tempat sujudnya, sehingga nggak bisa ngangkat ini. oke. Kalau ditaruh namanya dekem. Ya. Bukan Kayak sujud. posisi maaf binatang ya gitu. Ya, seperti posisi binatang. Jadi harus begini. Ini sudah betul. Ini apa sikunya diangkat, ya. Bahunya juga diangkat. Terus ada hadis yang menerangkan ininya dirapat. Ya. Tapi lututnya tidak. Nah, ini Secara medis ya. secara medis semua tekuan ini ada manfaatnya. Semua tekuan yang pas sudut-sudutnya. Simetris sekali. Simetris sekali. Coba bangkit sekarang. Allah. Oh bangkit. Allah. Oh duduk. Duduk ya. Duduk di antara dua sudut. Kirain bangkit dari kubur. Lah, kita tahu ya, tulang belakang tadi, Iya. waktu kita rukuk, itu yang kepengaruh kan baru mulai dari paling bawah, Pinggul. sampai ke Pundak. pundak. Leher belum Ustaz. Lah saat kita sujud inilah leher udah mulai main. Karena tumbuhannya ada di Jidat. dahi, di jidat. Sehingga seluruh tulang belakang itu dimainkan yang tadi, keterangan waktu rukuk tadi, dimainkan saat sujud. Terus yang paling utama untuk sujud adalah debit darah yang masuk ke otak. Karena sujud, sujud adalah satu-satunya posisi normal di mana otak lebih rendah dari jantung. Tidak ada posisi lain selain ini. Ini satu-satunya. Satu-satunya. Satu-satunya gerakan. Satu-satunya Sujud. gerakan sujud. Dibikin oleh Allah. Dibikin oleh Allah. Oksigen. Bangkit. Aliran darah di otak begitu Ver. derasnya. Dan kita tahu elastisitas pembuluh darah itu menjadi begitu terlatihnya. Kompa terus. Makanya sujud bisa menjadi gerakan anti stroke. Makanya yang sering begini kan maaf. Ya. Kambing, sapi, nggak ada cerita sapi stroke. Iya benar-benar. Benar Bu. Gak paham sih maksudnya. Kambing kan sering. Makan. Kambing sapi kan gini. Makanya nggak ada sejarahnya sapi sama kambing kena stroke. Iya. Makan maksudnya ya. Makan. Oh iya nggak paham tadi. Tell me. Jadi gitu Tat. Gitu Mas Randy. Bagus. Nah, kalau ada Kayaknya Ustadz kayaknya harus saya undang ini ke acara wisata Ti Antv yang pagi hari. Setuju nggak Ibu? Setuju. Ya, jam 5 sampai setengah 6 berseri terus itu ya. Sampai selesai itu gerakan sholat. Bisa Ustadz? insya Allah. Oke, alhamdulillah Den. Tergantung manajer Ustaz. Wes, yang penting nggak ada tarifnya kan? Nah sekarang kita akan buka pertanyaan nih buat yang ada di jamaah di studio. Iya. Silakan, iya. Mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Nama saya Haja Endang dari Citra Raya Tangerang. Cikupa ya? Iya, Cikupa. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana caranya biar supaya sholat kita bisa khusyuk Ustadz? Kadang kalau sholat gitu pikiran kita sering kemana-mana gitu. Iya benar. Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gimana tuh? Ustaz dulu. Udah dokter aja mumpung ada dokter. Merujuk kepada definisi al-iman li Syekh Abdul Majid Az-Zindani. Oh, dokter, Masya Allah. Bahwa al-imanu tasdiqu bil qalbi wa takriru bil lisan wal amalu bil jawarih atau bil arkan. Jadi harus mencakup Semua. hati, lisan, dan anggota Badan. Saya punya konsep, kalau khusyuk hanya dimaknai hati, nanti ucapannya asal-asalan. Harus dimaknai ya hati, ya ucapan artinya bacaan sholat kita mesti paham maknanya. Kemudian Gerakannya gerakan. betul.
gerakannya betul, kita juga tahu manfaatnya. Iya, itu akan menjadi khusyuk Iya ya Bu ya, yang tadi sesungguhnya. cuma belajar takbir aja kita nggak bakal main-main ya. Kan belajar takbir itu tadi takbiratul ihram kan? Allah, iya benar. Iya, betul. Itu Ustaz. Tumaninah pada saat kita ruku, pada saat kita sujud, tarikan nafas, oksigen. Jadi mungkin kunci pertama apa? Paham ya. Paham. Paham. Mudah-mudahan nih kita ditakdirkan Allah bisa memahami gerakan sholat karena sholat ini melebihi kita dipanggil sama istana. Kita kalau dipanggil sama gubernurnya udah kayaknya lompat-lompat, pakai pakaian terbaik, betul kan? Tapi gila dipanggil sama Allah udah terbolong. Mau kena 7 minggu nggak dicuci. Warna jingga, warnanya jingga. Kuning telur asin. Padahal aslinya putih. Aslinya putih. Udah 7 tahun rupanya nggak dicuci-cuci. Bener loh, kita kalau sama Allah tuh suka nggak adil. Padahal Allah yang memberikan segala-galanya buat kita. Subhanallah. Ya. Dokter, masih ada waktu ini? Oh, udah terakhir. Ini udah segmen kelima. Kayaknya masih pengen terus ini. Makanya. Iya, kita geser aja acara setelah ini. 1 jam lagi, gimana? Terima kasih. Nggak terasa, Tat. Akhirnya kita sudah harus selesai. Iya. Saya juga tadi sempat nanya sama tim kreatif. Ini udah segmen 5. Iya, makanya nggak sadar kita. Itu tandanya kita sangat enjoy dengan tema Menikmati. malam hari ini. Menikmati. Menikmati Ramadan juga. Amin. Iya, selamat pemirsa menunaikan ibadah bulan puasa ya. Iya. Jadi kan bulan puasa ini puasa yang terakhir supaya kita benar-benar serius untuk kemudian memaksimalkan seluruh ibadah puasa. Jangan sampai bolong. Tarawihnya, sholat berjamaahnya, tadarus Qur'annya, semuanya kita lengkapin di bulan puasa ini. Iya. Oke, kita ketemu lagi setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 10 malam. Juga ada siaran langsung tablik akbar setiap Malam Minggu malam Senin. Iya, Hari jam Sabtu 9. sama Minggu jam 9 sampai jam setengah 11 malam. Baik. Terus wisata hati, Tab. Ya udah diumumin tadi. Iya, jam 5 sampai 6. Oke, terima Insya kasih. Allah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk tamu-tamu kita yang luar biasa. Terima kasih buat semuanya yang udah hadir juga. Kita ketemu lagi besok malam. Sarul, masih ada satu lagi. Nyanyi. Oke. Oh iya, hadiah. Ini judulnya Ketika Hati Mati. Ketika Mudah-mudahan hati kita mati. selama Ramadan ini hati kita Hidup. Subhanallah. sehingga kita bisa menjalankan ibadah semuanya dengan Ya. dengan penuh keikhlasan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarul Gunawan. Ketika hati mati, mulut terkunci, mata pun buta, telinga pun tuli. Tak satu kebenaran bisa diterima, nikmat Tuhan